Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudaraku seiman, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala tadi menurunkan hujan mutirna bi fadlillahi wa rahmatih. Semoga hujan yang Allah turunkan ini adalah hujan yang berkah, hujan yang membawa kepada sebuah kenikmatan, yang menumbuhkan tumbuhan dan sebagainya. Bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, monggo. Kemarin telah kita kaji hadis tentang keutamaan berwudu dan sampai hadis 1028. Adapun sekarang kita masuk 1029. Qala al-musannif rahimahullah wa anhu di sini adalah Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Masih berkaitan tentang masalah hadis tentang keutamaan wudu di selanjutnya. Dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari atal maqbarah, mendatangi sebuah pemukiman kuburan. Faqala, Nabi pun mengucapkan, assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan atas kalian dar qaumin mu'minin, rumahnya kaum mukminin, kuburan. Wa inna insyaallah, dan sungguhnya kami insyaallah, jika Allah menghendaki, bikum, dengan kalian, lahikun, akan bertemu, akan berjumpa. Tadi saya juga lalahikun, sama maksudnya juga berjumpa. Kemudian Nabi SAW mengucapkan, waditu anna qad ra'ayna ikhwanana, kata Rasulullah, aku berangan-angan melihat ikhwan kami. Ikhwan di sini saudara kami. Para sahabat yang hadir saat itu mengatakan kepada Rasul, qalu ya awalasna ikhwanaka ya Rasulullah. Ya Rasul, tadi engkau mengatakan berangan-angan ketemu dengan ikhwan, dengan saudaramu. Bukankah kami saudaramu? Kata para sahabat.
Apa kata Rasulullah? Qal antum ashabi. Kata Rasulullah, kalian tuh sahabatku. Wa ikhwanuna alladhi lam ya'tu ba'du. Dan saudaraku yang dimaksud ikhwan, saudaraku yang dimaksud itu adalah saudara kami adalah yang mereka lam ya'tu ba'du, ya, yang akan datang nanti. Kalau antum ini sahabat saya, kata Rasulullah, tapi saudaraku ikhwan ini nanti yang akan datang nanti. Rasulullah ingin ketemu. Tentu para sahabat berpikir gimana Rasulullah ketemu. Rasulullah tidak pernah, Rasulullah nanti kan belum pernah berjumpa. Maka Rasulullah, para sahabat bertanya lagi, qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Ya Rasul, bagaimana ta'rifu, kau mengetahui umatmu yang akan datang nanti? Bagaimana kau tahu sedangkan kau nggak pernah melihatnya? Maka Rasulullah mengatakan, bersabda, ara'aita law anna rajulan lahu khaylun gurgun muhajjalatun baina dhahri khayri duhmin buhmin ala ya'rifu khaylu. Rasul berikan contoh, bagaimana pendapat kalian seandainya ada laki-laki dia punya kuda gurgun, kepalanya putih, kudanya kepalanya putih, muhajjalatun, kakinya hitam, kakinya putih, kuda kepalanya putih, kakinya putih. Di antara kuda yang hitam pekat, bukankah pemilik kuda itu akan tahu mana kudanya? Rasul mengasih gambaran seperti itu. Pak sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, dia akan tahu mana kudanya, mana ada tanda putih. Begitu kata Rasulullah, fa innahum ya'tuna gurran muhajjalina minal wudu. Umatku itu akan aku tahu datang nanti ada bekasnya, di kepala itu cahaya. Kemarin di kepalanya cahaya, di tangannya cahaya, di kakinya cahaya, bekas karena bekas wudu. Wa ana faratuhum 'alal haud, dan aku menunggu kalian di telaga Kautsar. Masya Allah. Hadis ini dibawakan oleh Syekh Imam Nawawi rahimahullah, hadis Abu Hurairah, karena di sini juga menunjukkan keutamaannya berwudu. Nah, di sini Nabi SAW saat itu di kuburan mengucapkan doa masuk kubur. Assalamualaikum dara kaum, melewati doa, ya, kaum mukminin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Ini doa yang sudah sering ya Pak. Assalamualaikum ya ahlal kubur, atau assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya, dulu kuburan zaman dahulu Rasul nggak boleh datang ke kuburan. Kunna nahaitukum an ziyaratil kubur. Kenapa dulu Rasul melarang kuburan? Dulu Rasulullah SAW melarang kuburan kaum muslimin dulu, karena saat itu dulu masih li'anna nasa haditsu ahdin bisyirkin, baru saja diselamatkan dari kesyirikan, baru saja hijrah menuju tauhid. Nanti kalau disuruh boleh ke kuburan, nanti lama-lama syaitan menghiasi, akhirnya udahlah lagi tidak boleh sama Nabi. Tapi setelah umat itu kuat, ya, setelah itu umat di Rasulullah melihat nanti para sahabat tidak akan kena fitnah kuburan, ya kan, nggak kena fitnah dan sebagainya. Nah, mungkin sama Nabi SAW diboleh fal antazuruha fa innaha tudzakirul akhirah atau tudzakirul maut. Silakan sekarang jalan ziarah kubur, karena memang ziarah kubur bisa mengingat pada kematian, mengingat pada akhirat, ya. Nah, hikmahnya memang dari ziarah kubur itu kan bisa mengingat kematian. Tadi dia barusan saja sama ibunya makan, sama bapaknya makan, sama saudaranya atau saudarinya
kok tiba-tiba ada diambil, kan diingetin dengan lewat kuburan tuh. Tadi dia di atas bumi, besok tiba saudaranya atau siapa itu dia di dalam perut bumi. Itu hikmah dari kuburan. Orang jadi ingat akhirat, ingat Allah, hidup cuma sementara, aku harus ibadah nih. Cuman sayangnya apa ya, di negara kita ini kalau lewat kuburan bener nih ingat kematian ya, bener Pak. Dan adik-adik kalau lewat kuburan ingatnya apa? Pocong. Bukan ingat kematian itu, ingatnya malah bentuk gue nek pocongnya. Kita zaman kenapa? Karena kuburan zaman ini memang benar-benar banyak kesyirikan di dalamnya, syaitan banyak di situ. Kalau kita ke Masya Allah ke Baqi itu sama sekali nggak kelihatan kalau itu kuburan. Kita akan ingat itu benar-benar ingat kematian, rindu bahkan ya Allah para sahabat semua di sini. Syuhada, tempat syuhada Uhud, Masya Allah, makam syuhada Uhud, makamnya para pahlawan mujahid syahid di perang Uhud, di medan Uhud. Gemetar hati Pak, Masya Allah. Kalau di sini kita lihatnya kuburannya tak takut, karena emang banyak film-film menghiasi seperti itu. Apalagi emang kuburan-kuburan kita malah tempat untuk cari ilmu. Setan malah bikin hiasi seperti itu. Nah, jadi tidak harus ingat kematian, malah nggak jadi ingat kematian. Ya. Begitupun juga kalau kita ziarah kubur, dibawa jenazahnya ke kuburan. Yang hadir itu setelah pengen copot keluar dari kuburan. Nah, enak sih tuh ingat kematian, kita doakan orang yang meninggal di situ. Kadang masyarakat pengen cepat keluar, serem, sebagainya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di situ juga ya ada doa kepada orang yang sudah meninggal. Menunjukkan apa ini? Orang yang meninggal itu didoakan. Kita itu doakan assalamualaikum ya ala diyar. Ya, salam kepada mereka. Kita doakan apa? Salam itu doakan apa? Keselamatan. Baru kita masuk minta doa kepada yang di dalam, kan lucu. Kita masuk aja dan mendoakan mereka keselamatan ya. Baru kita masuk doakan mereka kemudian minta doa mereka. Ini lucu. Nah, ini tidak boleh karena sudah dari doa saja kok kita doakan mereka, kok malah kita minta doa. Ini menunjukkan orang yang dalam kubur itu didoakan, bukan kita minta doa. Karena apa? Dalam surat Fatih itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan orang-orang yang dimintain doa itu, ya, yang selain Allah itu, ma yamlikuna min qitmir, tidak mempunyai apapun, tidak memiliki apapun. Yang disuruh dia juga meninggal dalam keadaan telanjang, dibawa ke telanjang, diangkat, nggak punya apa-apa. Walaupun setipis kulit aki itu, tipis sekali kulit aki itu, tipis. Walaupun kulit itu nggak punya, dia nggak punya apa-apa. Seandainya tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Seandainya pun mereka itu mendengar, seandainya pun mereka berdoa kepada intad'uhum, seandainya mereka berdoa kepada mereka, kata Allah, la yasma'u du'aakum. Allah mengatakan mereka yang di dalam kubur pasti nggak bisa mendengar apa yang kita minta. Walau sami'u, seandainya pun dia mendengar. Bantahannya Allah, susunannya ini Masya Allah ini. Pertama Allah mengatakan seandainya pun dia mendengar, mastajabu lakum, gak bakal bisa ngabulin. Ini dah dipatahkan otak kita berapa kali dengan bantahan ini. Mereka itu didoakan, mereka itu gak punya apa-apa. Seandainya mereka, kita doa ke mereka, ya mereka gak bisa dengar. Sekalipun mereka dengar, gak bisa ngabulkan. Ini sebetulnya kalau orang mau berpikir seperti ini, sadar, oh iya, doa itu sama Allah, minta itu sama Allah. Ya. Nah, begini digantikan dengan ayat ini dengan salam. Ya, ziarah kubur
dengan mengucapkan doa, mengingatkan bahwasanya apa? Orang-orang yang sudah meninggal tidak bisa dimintain doa, mengingatkan doa ini, doa kubur ini. Tapi kemudian di dalam doa ini ada sedikit problem nih Pak. Kan doanya kan assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah. Kok pakai insyaallah? Kematian itu insyaallah atau enggak tuh? Kematian itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti kan? Tapi kalimatnya insyaallah kami akan. Kok biasanya kan kalimat insyaallah itu kan sesuatu yang kita enggak pasti dah. Nanti ke rumah ya, insya Allah nanti saya ke rumah ya, wallahu a'lam ya, insya Allah lah diatur nanti ya, kan begitu. Jadi sesuatu nggak pasti. Tapi di sini kok insya Allah, pakai insya Allah, seakan-akan kematian tidak pas. Maksudnya di sini insya Allah tidak seperti insya Allah yang kita pakai biasanya dalam keseharian, insya Allah nggak pasti. Nah, tapi maksudnya di sini insya Allah di sini adalah ya, bahwasanya fa innama nulhiqu bi masyiatillah. Insyaallah di sini pasti, tapi maksudnya adalah kita nanti mati semua itu kehendak Allah. Maksudnya bukan lebih kepada insyaallah sesuatu yang enggak pasti kita lakukan. Tapi lebih maksudnya insyaallah di sini adalah sesuatu itu semua kehendak Allah. Kapan waktunya kehendak Allah. Insya Allah di sini begitu maksudnya. Sama dalilnya apa? Boleh begitu? Boleh. Dalilnya dalam surat apa namanya? Al-Fat ayat 27 itu. Allah berfirman kan? La tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Allah berfirman, kalian benar-benar akan masuk Masjidil Haram. Ya, dalam Fathul Mekah ini kan? Sudah pasti masuk Masjidil Haram. Pasti enggak saat itu? Pasti. Karena kaum muslimin tapi Allah mengatakan padahal udah la tadkhulunna, udah kalimat nun taukid ini. Benar-benar kena masuk Masjidil Haram. Tapi Allah tambahi kalimat insya Allah. Bukan sesuatu yang enggak pasti, pasti masuk. Tapi Allah tambahkan insya Allah sini dalam keadaan aminin. Dan kemudian aman. Allah tambahkan insya Allah di sini. Pada sesuatu yang pasti. Maksudnya apa? Atas kehendak Allah. Ya. Jadi makna insya Allah sini bukan makna yang seperti kita biasa kita amalkan dalam keseharian, yaitu mutaraddidan baina husuli syai'i wa adamihi. Kita dapat bisa lakukan apa enggak ya? Bukan itu maksudnya ya. Tapi makna di sini adalah untuk bahwasanya insya Allah sini bukan pilihan kita kapan kita meninggal, bukan pilihan kita, semua kehendak Allah tahta masyiatillah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam hadis tersebut juga lanjutkan, setelah Nabi SAW berdoa, tiba-tiba Nabi ngajak para sahabat, Nabi berdoa, Nabi tiba-tiba ngucapin rasa kangen, wadidna ya Allah, waditu anna laqaina ikhwanana. Kita bisa bayangkan tiba-tiba Nabi ngomong begitu itu. Di saat-saat seperti itu Nabi bagi situasinya berdoakan pada ahli kubur, ya kan? Nabi tiba-tiba ngomong, aku berangan-angan ketemu dengan saudaraku. Aku berangan-angan ketemu umatku. Ya, Nabi kan saat itu mengingat akhirat. Nabi mengingat juga Nabi akan meninggal, tapi Nabi tiba-tiba mengucapkan kata ini, masya Allah. Menunjukkan apa itu, kita bisa bayangkan itu. Menunjukkan Nabi itu cinta sama umatnya, kangen sama umatnya. Subhanallah. Tamanna ayyulqa ikhwanahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu berangan-angan, kata Syekh Utsaimin sini, berangan-angan ingin ketemu sama ikhwan, disebut dengan ikhwan, umat Islam yang belakang, yang tidak ketemu Nabi, disebut ikhwan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian dari doa Nabi SAW. Terus kemudian para sahabat, ya Rasul, alaysa ikhwan, bukan kami ini saudaramu? Ndak, antum ashabi.
Menunjukkan apa? Ada perbedaan kalimat sahabah dengan ikhwan. Ada perbedaan. Kalau sahabah, ya, jadi maksud Nabi, kalian sahabatku. Kalau yang nanti akan datang nanti itu ikhwanku, saudaraku juga, saudaraku. Tapi kalian ini ya sahabatku, ya saudaraku. Tapi kalau mereka ikhwan, saudaraku saja, bukan sahabat. Jadi sahabat itu ikhwan wa ziyadah gitu. Jadi ikhwan plus gitu. Kalau kita ini cuma ikhwan saja. Nah, tentu menunjukkan apa? Ada spesial tersendiri. Sahabat beda, ikhwan beda. Nah, kemudian kata Nabi SAW, ya, para sahabat akhirnya bertanya, "Duh, ya Rasul, gimana kau mau ketemu? Engkau belum pernah melihat." Disinilah letak keutamaannya bab wudu di sini. Di mana Rasul menggambarkan itu? Menggambarkan apa Rasul sini? Ada laki-laki punya kuda, kepalanya putih, kakinya putih. Di gerombolan apa? Kuda-kuda berwarna hitam pekat. Sangat kelihatan. Tuh, sangat kelihatan. Ini kuda saya, sangat kelihatan. Kalau Rasul menggambarkan seperti ini menunjukkan bagaimana, menunjukkan gambaran nanti di kiamat seperti itu juga, bahwa saat itu gelap. Bayangin gelap, gak ada cahaya saat itu, gak ada cahaya, gelap. Kemudian matahari didekatkan, orang subhanallah panas dalam keadaan seperti itu, gelap. Kemudian spesial mereka yang selalu menjaga wudu, mereka yang suka menyempurnakan wudu, spesial bagi mereka kelihatan dari kepala, dari tangannya, dari kakinya, bekas basuhan wudu, muncul cahaya. Tahu nggak Nabi itu? Jadi Nabi akan tahu di mana umatnya, di tengah kerumunan kegelapan manusia saat itu. Nabi tahu ini umatku, kelihatan dengan sendirinya. Ada bekas cahaya. Ini umatku, ini umatku. Dan Nabi nunggu. Nanti yang mau masuk nunggu di telaga Nabi Sallam, yang minum gak akan haus. Orang mau masuk, nggak ada tandanya, nggak boleh. Nggak ada cahaya, nggak boleh. Ya boleh. Cahayanya tok yang boleh mendekat. Tapi kira-kira Pak, ya menjadi orang yang seperti itu, kalau kita tidak beramal, kalau kita tidak sholat, ya tidak bisa. Kita wudu untuk sholat. Masa ada orang wudu hanya untuk wudu-wuduan saja, nggak sholat? Kita wudu itu untuk sholat. Dan masya Allah, makanya ada luar biasa kan tentang keutamaan siapa? Bilal bin Rabah. Dengan hadisnya Bilal bin Rabah masuk surga duluan sendalnya kan? Karena apa? Menjaga wudu. Coba deh kita amalkan. Setelah mendengar hadis tentang keutamaan, kita amalkan, ayo kita amalkan. Sehari saja coba kita bedain. Bisa kan aja besok kita wudu mulai pada subuh batal wudu, dengan besoknya kita nggak jaga wudu, atau dengan sebelumnya kita bedain apa perbedaan kehidupan kita saat kita udah wudu. Wallahi kalau jenengan lakukan, kalau jenengan rasakan dan jenengan bedakan, beda sekali. Nggak usah tahu satu hari lah. Nggak usah satu hari. Kita mau sholat wudu, habis sholat masih ada wudu. Dengan tadi kita belum wudu, bedanya ada nggak? Perasaan, ketenangan dan sebagainya. Bagaimana kalau dia menjaga wudu satu hari? Keberkahan, banyak kebaikan, dan jadi dijaga insya Allah dari syaitan. Megang anaknya dalam keadaan wudu, megang Quran dalam keadaan wudu, doakan anaknya dalam keadaan wudu, menuju majelis dalam keadaan wudu, menuju kerjaan dalam keadaan wudu. In qaddarallahu, kalau Allah mentakdir, kalau Allah ambil dia dalam keadaan wudu. Coba kalau dalam keadaan wudu gitu apa? Subhanallah. Keutamaan wudu luar biasa.
bila diamalkan sepeda ini amalan kecil Islamnya. Tapi subhanallah, perbedaan akan terasa. Sehari kita wudu dan sehari tidak wudu. Kita jaga sehari itu kita wudu. Sampai Bilal bin Rabah memiliki keistimewaan masuk surga sini. Apa? Sendal? Suara sendal telah masuk surga duluan. Karena wudu tadi. Memang wudu itu bisa menjaga kita dari syaitan. Itu masalahnya. Sedangkan kita setiap hari syaitan tidak pernah berhenti bisiki kita untuk kejelekan. Nah, di dalam hadis ini tadi Nabi menggambarkan, menunjukkan apa keutamaannya, yaitu bahwa orang yang berwudu adalah termasuk yang Nabi doakan. Nabi ingin ketemu itu yang pertama, kan gitu. Ketemu nanti di telaganya, nunggu Nabi di sana. Orang saat itu haus, saat itu gak ada air, saat itu matahari dekat sekali, gelap. Dapat hidangan Nabi SAW, ditunggu dan dapat hidangan. Kemudian yang kedua, akan ada cahaya penerang. Orang pada gelap nungguin, ya Allah, panjang sekali dan masyarakat itu, panjang sekali, pada masa panjang sekali Pak, nungguin penuh banyak dosa. Apa kalau dia masya Allah nanti dikasih kursi, ya kan? Ada dikasih kursi Pak, dia nunggu sampai duduk. Karena dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Kasih kursi, duduk nungguin, kasih hidangan lagi, kasih percaya lagi, terang, sana gelap dia terang. Kita bayangin lah, rumah orang pada gelap, misalnya satu kampung mati lampu, punya kita terang sendiri. Ya kalau satu malam, kalau 3 hari, 4 hari, bertahun-tahun di akhirat. Dari wudu ini kerasa banget. Kalau kita mau membayangkan, kerasa banget keutamaan ini, dan kerasa banget kita butuh nikmat itu. Kita butuh dengan nikmat itu. Karena masya Allah seperti itu keadaannya, pada masa panjang gelap penuh dosa yang kita nungguin. Maka kita berharap sekali dengan belajar kita menjadi orang-orang yang semangat lagi untuk menjaga wudu. Memang diantaranya kita untuk semangat dalam menjaga wudu dan bisa istiqomah dalam menjaga wudu adalah membaca kembali, mendengarkan kembali keutamaan-keutamaan berwudu. Ya, itu yang keutamaan tersebut yang disebutkan di sini. Kemudian kita lanjutkan lagi hadis selanjutnya. Wa anhu, dari sahabat Abu Hurairah lagi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya. Maukah aku tunjukkan pada kalian apa yang bisa menghapuskan dengannya dosa-dosa? Wa yarfa'u bihi darajat, kemudian bisa naikin derajat, bisa ngapusin kesalahan, bisa naikin derajat kita di hadapan Allah. Tentu para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasul, kami ingin sekali tahu. Qal, kata Nabi, isbagul wudu ala makarih, sempurnakan wudu walaupun saat itu kamu benci, dalam keadaan yang saat itu kamu benci. Nanti kita jelaskan maksudnya apa. Isbagul wudu ala makarih itu maksudnya gimana? Nah, kita akan jelaskan. Kita baca dulu terjemahannya. Wa kasratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah menuju masjid, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, memperbanyak. Wantidarus salati ba'da salah, menunggu sholat setelah selesainya sholat untuk sholat selanjutnya. Fadhalikumur ribat, yang dikemudian benar-benar jihad, ya, di tempat perbatasan kaum kafir dan muslim. Ribat itu menjaga di perbatasan, itulah jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu jihad itu. Jamaah rahimakumullah muslim, jamaah rahimakumullah, hadis ini
menunjukkan juga keutamaan, yaitu karena Rasul menawarkan dengan pertanyaan, maukah aku tunjukkan? Ini memang Rasulullah tuh Masya Allah, kalimatnya jelas untuk biar jamaah tuh paham, dikasih pertanyaan. Dengan begitu, dengan pertanyaan akan lebih paham apa yang dimaksud. Ya, maka Rasul mengatakan, yaitu isbagul wudu, menyempurnakan wudu alal makari. Ini termasuk utama, yaitu tetap sempurna wudunya walaupun dalam keadaan saat itu dia benci. Maksudnya adalah, ya, saat itu ya mungkin airnya dia lagi humma, lagi demam. Kan demam kan asal-asal mau wudu, ya nggih, agak males gimana gitu. Dia gak suka, tapi ya sudah Bismillah dia padahal keadaan itu dia benci nggak? Benci kan, dia maksa untuk wudu. Dan wudunya nggak usah cepet-cepet, kan orang kalau pingin cepet, tetap wudunya santai aja, sabar, tetap sempurna. Kemudian atau misalnya dingin sekali di Kota Batu misalnya, di Wonosobo misalnya, dingin sekali di gunung gitu, kan dingin juga mau megang, aduh cepetan. Dia benci, tapi dia sabar, dingin itu biarlah basahi, tetap sempurna. Atau misalnya tempat wudhunya dengan masjidnya agak ada beda, agak jauh gitu, turun hujan, benci dari kita ke sana. Padahal kita benci. Atau panas, mungkin kalau panas sekali kan juga itu kita ke sana. Contohnya banyak, ya, seperti itu contohnya kita berwudu dalam keadaan tetap walaupun ada jarak tetap wudu, maka itu insya Allah yang disebut dengan isbagul wudu, tetap menyempurnakan wudu dalam keadaan hati itu nggak suka. Maka yang seperti ini insya Allah menghapuskan dosa, kemudian mengangkat derajat. Allah itu memang benar, la yudhi'u ajra amalal muslimin. Allah tidak pernah nyanyiakan amalnya orang berbuat baik, nggak pernah. Orang berbuat cuma menahan dingin dikit aja, ya Allah, dia cuma nahan dingin kan, atau dia nahan demamnya dikit aja biar kesentuh air, Allah hapuskan dosanya besar, Allah ganti. Bukan cuma hapus dosa, Allah naikkan derajatnya, lipatan Allah kasih lagi. Makanya kalau Masya Allah, kalau beramal dengan Allah jangan pernah perhitungan, sedikit Allah kasih banyak, apalagi kalau banyak Allah kasih tidak bisa dijawab, karena Allah itu Maha Dat yang sangat sempurna. Orang kalau bisa merasakan kesempurnaan Allah sedikit aja, kita puas sedikit aja, kita tidak bisa tembus otak kita menunjukkan Allah itu sempurna, nggak mampu kita tembus otak kita dengan kesempurnaan Allah, nggak mampu. Ada orang misalnya kan nama Allah begitu banyak, nama Allah banyak sekali, bukan cuma 99. Dalam hadis innalillahi tis'atun wa tis'ina isman fan ahsaha daqalal jannah, sesungguhnya bagi Allah itu 99 nama, barang siapa menghafalnya, mengamalkannya, maka dia masuk surga. Hadisnya tidak menunjukkan Allah punya nama 99 saja, tidak. Dalam Sahih Bukhari lebih dari itu, lebih dari 100. Tapi hadisnya menunjukkan nama Allah yang 99 ini kalau dihafalkan, diamalkan, diimani, nanti dia menyebabkan masuk surga. Tapi apakah menunjukkan 99 saja? Tidak. Seperti misalnya di kantong saya ini ada uang, siapa yang bisa menjawab saya kasih uang. Di kantong saya ada uang 20.000 misalnya, siapa yang bisa menjawab saya kasih 20.000. Apakah uang saya cuma 20.000? Tidak, masih banyak yang lain utangnya. Kemudian nama Allah begitu banyak, butuhnya apa? Orang kan kalau namanya banyak maka kita bingung. Namanya bapak misalnya fulan, misalnya Abdullah Abdurrahim Al-Mahmudi Al-Pari, susah itu Pak, banyak kali, panjang sekali. Kita mau manggil susah nggak? Pada akhirnya manggil yang Abdullah
Yang ringkes malah enak. Tapi nama Allah begitu banyak, bukan cuman banyak sekali, dan semua nama dan sifat Allah begitu indah dan tinggi dan baik. Kira-kira kenapa Allah begitu namanya banyak? Allah namanya banyak agar manusia itu bisa memanggil Allah di setiap keadaan. Sekarang ada kita dalam keadaan dia susah rezeki, bisa memanggil nama Allah ya Raza. Saat dia galau, ya dia terdolimi, ya Qawi. Saat dia minta jauh banyak dosa, ya Ghaffar. Silahkan bisa memanggil. Dan ini kalau dia sudah manggil seperti ini, dia sudah beramal dan mengimani dan mengamalkan hadis tersebut tadi. Hadis apa? Sesungguhnya Allah punya 99 nama. Dia sudah mengamalkan itu. Ada orang sifatnya misalnya Masya Allah ya, barakallahu fik ya, misalnya Abdullah, dan antum punya teman namanya Abdullah, sifatnya dermawan, ketemu suka senyum, Masya Allah, sabar orangnya, nggak pelit, kalau diminta langsung oke, just pokoknya sifatnya dermawan, suka senyum, sabar, ganteng, tenang. Itu dah kenal apa Abdullah, gimana Pak Abdullah? Masya Allah, orangnya luar biasa. Padahal cuma 5 ini tadi. Padahal cuma 5. Sekarang bagaimana Allah lebih dari 99 nama dan sifatnya mulia, bisa ndak otak kita tembus kesempurnaan Allah? Ndak nyampe. Mau bilang Masya Allah tuh ada, kalau ada kata lebih daripada ini kita akan katakan, nggak nembus otak kita. Yang 5 saja kita udah Masya Allah. Itu manusia Allah. Makanya orang kalau bermuamalah dengan Allah kasih yang begitu banyak sekali. Karena tadi itu kesempurnaannya Allah nggak bisa tembus di otak ini. Saking sempurnanya nggak nyampe, kita nggak bisa membayangkan begitu indahnya, begitu besarnya, begitu luasnya nama dan sifat Allah. Belum kalau kita rinci pretenin satu-satu. Allah Maha Pemberi rezeki, ya Allah kita pretenin dari kandungan dia kan melungker bayi nggak ngapa-ngapain, hidup dari cuma satu buat pusat, kemudian lahir, tiba-tiba bisa menyusui, nggak perlu dikasih ajak, perlu diajari. Allah semua yang mengatakan itu, sampai akhirnya dia besar, dia bisa makan, minum semuanya, lebih luas dan sebagainya. Wah, Masya Allah, nggak bisa dibayangkan. Satu aja nama Allah yang Maha Rezeki, nggak bisa dibayangkan. Makanya muamalah dengan Allah. Makanya orang yang tadi berwudu, dia cuma dia meninggalkan sesuatu yang dibenci, dia benci. Tapi gimana nih, dia harus wudu untuk sholat ini. Itu Allah kasih lipatan yang begitu besar pahalanya. Jadi dibilang kalau orang begini dalam Islam ya, orang Muslim ya, kalau ada orang Muslim, orang kalau dia cuma wudu, dia apa namanya, hujan atau dia dingin, terus dia cuma menyempurnakan wudu, masa gitu doang cuma mendapatkan ampunan apa, dosanya diampuni, naik pahalanya, derajatnya naik, masa gitu doang bisa? Kalau orang nggak paham Islam akan mengatakan begitu, orang liberal akan mengatakan begitu. Tapi kalau dikupas tentang ke Allah tuh Maha luar biasa kayak tadi itu, kita pahamkan seperti itu, yakin kita kan ya, pasti Allah akan kasih. Allah akan pasti kasih. Karena seandainya pun Allah bagi semua nikmat tersebut, Allah ampuni semua dosa, kemudian Allah semua kasih nikmat, sedikit pun Allah itu tidak berkurang kekayaan. Karena mau gak nih? Ya bakal berkurang, gak ngefek. Jamaah rahimakumullah, inilah pentingnya kita yakin saat mengamalkan itu, walaupun cuma sedikit ya, tapi insya Allah bisa mengangkat derajat. Kemudian selanjutnya di poin ini, di poin yang perlu kita tegaskan adalah, jadi ada sesuatu dapatnya pahala tersebut karena ada sesuatu yang kita benci, itu tanpa kita buat. Tapi kalau disengaja dibuat, misalnya aku di mana, misalnya di gunung dia mau wudu, dia nggak punya alat
Dia punya alat pemanas, dia punya alat pemanas. Ayo wudu. Aku tak wudu pakai dingin aja. Kenapa? Pahalanya besar. Padahal ada apa? Alat untuk bikin sedikit panas biar nggak terlalu benar nggak seperti ini? Tidak benar. Kalau seperti nggak benar. Dia menyusahi dirinya. Allah kan berfirman dalam surat An-Nisa, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan mengadab kalian kalau kalian itu bersyukur. Ya kita ada manusia kita pakailah, kita syukuri enggak itu begitu. Atau misalnya Pak, sholat menuju sholat, ya. Atau tadi itu misalnya tempat wudunya jauh, ada payung, hujan, kok nggak pakai itu biar semakin besar pahalanya. Padahal ada apa? Nggak benar, harus pakai payung. Jadi bukan mempersusah diri. Allah suka yang mudah, bukan mempersusah diri. Jadi kesusahan itu muncul dengan sendirinya. Itu yang benar. Jadi di sini, tapi kalau dibuat-buat malah nggak benar. Itu nggak boleh. Bukan itu yang dimaksud dalam hadis. Jadi ini yang penting itu juga lagi bosnya wudunya itu karena ada sesuatu yang memberatkan datang dengan sendirinya, bukan. Tapi kalau itu ada darurat, sangat ada mudarat yang sangat besar, nah itu nanti kita harus menghindari dari mudarat. Ya. Kalau ada mudarat itu tayamum. Jadi gini, kan kalau orang sakit nggak bisa wudu, kalau dia wudu malah semakin tambah sakit. Itu apakah dia wudu ataukah dia tayamum? Jadi sesuatu yang dibenci itu nggak ada mudaratnya. Sekali lagi, kalau ada mudaratnya jatuhnya bukan tetap wudu, jatuhnya tayamum. Jelas disebedain? Jadi ada orang sakit, dia wudu nggak ada masalah, wudu pun nggak ada masalah, nggak mudah, dia berusaha wudu, ingin dapat pahala, nggak masalah kalau itu. Tapi kalau mudarat maka dia tayamum. Ya. Jadi rumusnya, sesuatu yang dibenci itu tidak ada mudarat. Kalau ada mudaratnya dalam wudu maka gantinya tayamum. Ya. Ada dulu kisahnya. Syekh Utsaimin sini membawakan cerita wa ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan waqifan fi syamsi dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Iman dan kitab Nadar. Di sini ada Syekh Utsaimin memberikan contoh, ada seorang laki-laki itu waqifan fi, dia berdiri di sinar matahari, di terik panasnya matahari. Karena mahada, Nabi mengatakan, ada apa kamu kok begini, kok berdiri di atas matahari? Qalu nadara ayyaqifa fi syams, dia bernadar saat itu berdiri di atas berdiri di bawah matahari. Maka Nabi SAW melarang dia untuk berdiri dan untuk fayastadil, untuk suruh ngiyup. Ini menunjukkan apa? Tidak suka. Nabi itu mencegah orang itu menyusahkan diri. Disuruh ngiyup sama Nabi, tidak baik. Diurus mulut lagi, enggak. Ini contoh Nabi. Sama kayak tadi itu masalah wudu, sesuatu yang benci. Ya, kita berusaha, tapi kalau sesuatu itu mudarat, ya jangan. Ya, karena Nabi Islam itu tidaklah Nabi itu diberikan dua pilihan kecuali Nabi itu memilih aisarahuma, memilih yang paling mudah. Ya, kita juga seperti itu. Jangan sengaja. Wah. Gitu. Kemudian selanjutnya dalam hadis tersebut wa kasratul khuta ilal masajid. Tadi kan masalah bab wudu ya, itu keutamaan wudu. Sekarang di sini dia menunjukkan memperbanyak jalan menuju masjid. Ini dalil bahwasanya
Jamaah itu di masjid, bukan di rumah. Itu dalilnya. Karena memperbanyak jalan menuju masjid berarti jamaah itu di masjid, bukan di rumah. Ya. Kalau orang manusia itu dia memperbanyak kepada masjid, insya Allah Allah akan angkat derajat. Nggak usah Allah kita terlalu muluk-muluk ngasih gambaran. Udahlah di masyarakat lah. Mungkin yang sangat bisa kita lihat saat kita dulu belum hijrah atau saya dulu masih kecil. Saya kalau ingat tetangga saya itu masya Allah setiap hari ke masjid, namanya Kak Irwan tuh hafizahullah, setiap hari ke masjid. Beliau masih muda itu, ke masjid terus. Kak Irwan masih sama adiknya, semua keluarganya itu hampir semua ke masjid setiap hari. Dan sampai detik ini beliau ini jadi takmir masjid, jadi naban, jadi pegawai pemerintah Pertamina dulu. Karena apa? Ke masjid akhirnya dinaikin jabatannya, masya Allah, mudah kalau Allah. Jadi dulu naban, sekarang jadi pegawai Pertamina, dan masjid sekarang jadi takmir masjid sampai sekarang, keluarganya semuanya. Dan itu dengan sendirinya di mata masyarakat terangkat derajatnya. Masya Allah. Jadi apalagi di mata Allah gitu loh. Di mata manusia saja begitu, banyak orang suka ke masjid, masya Allah. Jadi contohnya muluk-muluk, contoh yang simpel, yang menunjukkan seperti itu. Dan insya Allah juga menghapuskan dosa-dosanya. Dari Nabi SAW, Nabi pernah bersabda dalam Sahih Bukhari, "Idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma kharaja ila al-masjid la yakhruju illa li salatin lam yakhut ya khutwatan illa ghufiyatahu biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah." Nabi SAW bersabda, apabila seorang itu berwudu kemudian memperbagus wudunya, kemudian dia keluar menuju masjid, dia tidak keluar melainkan hanya untuk sholat. Tidaklah setiap langkahnya itu kecuali akan mengangkat derajatnya, dan setiap langkah itu kecuali akan menghapuskan dosanya. Masya Allah. Ya, datang ke masjid jauh nggak apa-apa. Ya, dan kemudian ya ini menunjukkan nikmat Allah yang berikan kepada kita ya. Allah melipatkan pahala-pahala seperti ini. Tapi maksud sini juga bukan berarti dia sengaja lagi. Kita tadi contohnya tadi nyusahin, tahu masjidnya jauh, nanti kalau dia naik jalan kaki terlambat, aku tak jalan kaki aja. Kayak Nabi pernah bersabda, gitu kan? Di kulli khutwatin nukhul khutaya, setiap angkat dosa. Setiap langkah ini angkat dosa. Sengaja dia begitu, tapi terlambat sholatnya. Ini termasuk menyusahkan. Maksudnya ini adalah dia tetap tatkala rumahnya agak jauh, ya sudah, atau misalnya tatkala parkir di sini, masjidnya sana, ya sudah dapat parkir sini, ya sudah. Itu contoh nyata, kita jalan masjidnya penuh, misalnya pengajian, tabligh akbar, masya Allah penuh. Ya kita harus parkirnya jauh dari masjid. Nah itu baru diamal hadisnya. Sudah pakai sini, kita jalan begitu, hapuskan dosa. Bukan sengaja cari masjidnya sana, muter dulu kampung sini dia keliling. sengaja mencari biar lebih jauh. Nah ini nggak dibenarkan sekali, nggak dibenarkan. Sekali Islam tidak suka orang itu mempersusah dirinya. Ya, Islam tidak suka orang itu mempersusah dirinya. Tapi kesusahan saat dia melakukan itu akan menjadi nilai tambahan di mata Allah. Kemudian selanjutnya yaitu intidharus shalah ba'da shalah, menunggu salat seperti ini. Pada maghrib kita nunggu sambil kajian sampai isya. Kalau kita salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tazil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallah. Allahumma salli alaihi Allahumma arhamhu wa la yazalu ahadukum fi salatin man tadagha shalah. Malaikat itu ketika kita salat nungguin
Malaikat itu masya Allah akan mendoakan kita selama kita di masjid. Tunggu itu, Allahumma shalli alaihi, ya Allah, ya bersalawat, doa, Allahumma arhamhu, ya Allah ampun rahmati dia. Kayak seperti ini, Pak. Malaikat lagi mendoakan kita, lagi memberikan doa rahmat pada kita. Kemudian jadi tadi hadis ini yang bisa menghapuskan dosa, mengangkat derajat, wudu, sempurnakan wudu, kemudian memperbanyak menuju masjid, kemudian termasuk memperbanyak menuju masjid bukan untuk sholat saja, untuk kajian juga termasuk. Kemudian juga menunggu waktu sholat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadhalikumul ribat, kata Syekh Utsaimin, yakni al-murabatatu wal mudawamatu 'ala al-khair. Maksudnya apa? Dia senantiasa terikat dan terus menerus pada sebuah kebaikan. Iya, wudu, jaga wudu, kebaikan. Kemudian hadis selanjutnya, yaitu kita baca, wa an Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman, rawahu Muslim. Dari sahabat Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tahur, kesucian itu, syatrul iman, bagian dari keimanan atau setengah dari keimanan. Ya. Syatrul itu adalah setengah. Maksudnya gimana? Setengah dari keimanan. Sebagai menafsirkan, maksudnya adalah bahwasanya amalan iman itu asalnya kembali kepada hati dan perbuatan. Nah, di dalam sini wudu, suci, ya, itu adalah amalan anggota badan. Dan sholat untuk wudu, kan syaratnya sholat ada wudu, adalah juga setengah, adalah termasuk keimanan. Kemudian juga begitu juga ada masalah ayat ini, masalah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Setengah di sini ada yang menafsirkan setengahnya adalah wudu, setengahnya sholat, gitu. Maksudnya semua ini keimanan. Setengahnya adalah wudu, setengahnya sholat. Ada yang mengatakan juga, ya amalan itu kembali kepada hati dan anggota badan. Dan ini terkubur dalam sebuah ayat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang taubat. Amalan apa? Taubat. Amalan hati. Wa yuhibbul mutatahhirin adalah amalan anggota badan. Jadi syatru itu setengah, Pak. Jadi wudu itu setengah. Atau juga di sini maksud suci di sini adalah, ya, suci dari kesyirikan, itu juga termasuk amalan hati dan lain sebagainya, ya, yang menunjukkan amalan hati dan amalan lisan. Intinya syatrul itu artinya setengah, ya. Maksudnya tadi ada yang menafsirkan tentang sholat, setengahnya sholat, setengahnya wudu, masuk keimanan. Tidak akan sempurna sholat itu kalau nggak wudu, makanya dia cuma setengah. Ada yang menafsirkan tadi menggabungkan dari antaranya ayat innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Adalah amal iman itu kembali pada amalan hati dan amalan anggota badan. Terkampur dalam sebuah ayat, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang yang taubat, amalan hati, setengahnya amalan anggota badan, dan itu berwudu.
Ya. Kemudian hadis selanjutnya dan ini terakhir. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma qala ma minkum min ahadin yatawaddau fayublihu aw fayusbigul wudu thumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha syaa. Allahu akbar. Rawahu Muslim wa zada Tirmidzi Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma minkum, siapa di antara kalian yat ahadin, salah seorang di antara kalian yatawaddo, dia berwudu. Fayublighu au fayusbigul wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Menyelesaikan wudunya. Setelah itu thumma yaqul, habis itu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dia baca doa wudu. Setelah wudu, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyatu yadkhulu min ayyasha, melainkan akan dibukakan surga 8 pintu. Saya tanya, surga itu ada berapa? Pintu ada berapa? 8. Ada pintu khusus sebab puasa, babu ghai, ya yang puasa. Ada bab khusus buat ini. Ada hadisnya yang kita tahu tentang puasa. Dia punya bab pintu khusus. Sekarang yang baca doa habis wudu mau masuk mana terserah. Mau masuk mana terserah. Bukan lagi khusus. Mau masuk mana terserah. Situ boleh, lewat sini ya boleh. Allahu akbar. Masya, wudu aja loh. Surga monggo, mau masuk mana? Situ boleh, semuanya boleh, Pak. Apa yang kurang dari ini? Apa yang kurang dari keutamaan wudu? Seandainya Islam tidak mencantumkan, Nabi tidak bersabda tentang keutamaan, hanya wudu keutamaan ini aja udah tidak ada alasan, melainkan kita harus menyempurnakan wudu. Karena kita nggak kebayang tentang hadis ini, kecuali akan membukakan pintu 8 pintu dan dia masuk terserah. Nah, kalau udah kita gituin, kalau kalian ada orang yang berpikir ya gitu aja. Coba dicerna lagi, coba saat kita mau masuk surga, terus malaikat mengatakan, kelihatan kita orang yang suka membaca doa setelah wudu, kasih pintu, mau masuk mana saja. Aku masuk mana? Terserah. Ibaratnya ini surga punya, sudah jadi hakmu. Ini surga jadi bonusmu. Ini sudah jadi hakmu, wes terserah mana saja. Anggap aja rumah sendiri. Lebih dari itu. Bukan sekedar anggap aja rumah sendiri, lebih dari itu. Hak kita untuk masuk surga. Nah, kita insyaallah. Ya. Inilah keutamaan. Kemudian juga ditambahi doanya, Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikan aku orang yang bertobat dan orang yang yang suka bersuci. Besok kita lanjutkan insyaallah tentang bab keutamaan adzan. Sekarang selesai bab tentang keutamaan berwudu. Ya, silakan ada yang bertanya. Kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majelis. Monggo, kalau ada pertanyaan. Dari ibu-ibu ada? Tidak ada, ya pun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, memberikan kita kekuatan untuk kita bersabar dan kita senantiasa menjadi orang yang suka berwudu. Dicoba nggih besok nggih, mulai besok
Satu hari kita batal wudu. Bedakan dengan sebelum. Mungkin bedanya sementara ya lebih capek. Tapi yang pasti itu dipikirkan, Pak. Biasanya kita yang udah kita rasakan pikir lebih tenang. Kena air itu enak. Itu aja pikiran tenang, lebih hati lebih tenang. Bedanya dengan itu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.